Dalam sebulan tuh ada 5 kali pertemuan. Oke. Ada tuh. Nah, itu dibayar, dia cuman bisa bayar ternyata cuman pakai sayuran. Oh, Waktu itu. pakai sayuran. Iya. Oke, assalamualaikum nih Bang Dayat, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Nama panjangnya siapa? Sehat. Alhamdulillah. Nama Biar panjangnya enak aja. Muhtadin Hidayat. Muhtadin Hidayat, Iya. manggil Dayat nih sehari-hari. Iya. Oke. Kabar aman, baik. Aman. Alhamdulillah. Oke. Walaupun sedikit Lagi iya, ada pilek nih. iya, kedengeran agak bintang gitu sih. Tadi dari rumah langsung ke sini apa gimana? Dari rumah langsung sini. Oke, dekat ya berarti dari rumah ke tempat ini. Ya lumayan lah sekiranya Oke. kalau dijarakin, kalau 10 kita kilo ada? lewatnya Enggak ya? Kampung Asem, Oh, jauh juga muter sih. Lewat Gaga, itu Lumayan, lumayan. Oke. Kebetulan kita mau sedikit ngebahas tentang Marawis kan ya Bang? Ya. Masuk latar belakang abang juga nih yang gua tahu pribadi sedikit banyak berkecimpung di Marawis kan. Oh iya. Sebelumnya gua mau tanya nih, kayak kita kan tahu Marawis itu bukan sebagai apa ya budaya asli Indonesia kan ya, tapi kebanyakan masyarakat taunya kalau Marawis itu budaya kita gitu. Nah sejarah awalnya gimana Bang? Ya saya juga mau ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau ngebahas sejarah Marawis, Iya. itu memang sejarah Marawis itu sudah cukup memang lumayan lama sebenarnya berada di wilayah Indonesia. Terutama awal itu yang saya pernah dapat dari guru saya almarhum, dia pernah bercerita ke saya awalnya itu ada di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Langsung di Jakartanya berarti. Di Jakarta nih, itu pun dari perkumpulan beberapa wilayah lah. Yang wilayahnya Pasar Minggu, Condet, ya kan memang identiknya kan sama Timur Tengah. kesenian iya di sana ya. Itu. Nah itu berada di situ itu sekitaran tahun, kalau nggak salah ya, saya masih ingat nih dari guru saya itu sekitaran tahun 2008, 2007, 2008 lah, sekitaran segitu. Kurang lebihnya gitu. Sejarahnya. Nah, sampai sekarang akhirnya nge-booming lah. Ya, makin terkenal juga. Karena peminatnya waktu itu kebanyakan di kalangan anak-anak muda. Orang tuanya pun ada gitu kan. Para ulama, para baik gitu kan. Memang ada sebagian yang cinta gitu sama nih musik, sama nih seni gitu. Jadi awal datangnya Marawis ini emang dari langsung Timur Tengah gitu ya yang mengenalkan atau gimana? Jadi sejarahnya itu memang dulu kalau kata guru saya, orang-orang Timur Tengah itu dulu kan tinggal di pesisir nih. Iya, pesisir laut lah gitu. Dia datang ke Indonesia, ya kan. Nah dia nih mau pulang, susah ya. Ke sana nggak bisa gitu kan. Bukan nggak bisa, mungkin aksesnya atau gimana lah gitu. Dia rindu nih sama kampungnya. Nah dia punya alat nih, satu alat musik yang memang dibiasa mainin di sana di daerah Arab lah, Timur Tengah gitu kan. Nah itu dia melepas kerinduannya itu dengan cara dimainkan. Main alat musik itu yang sekarang dikenal Marawis. Oke. Nah emang dari awal itu namanya Marawis atau gimana Bang? Jadi kalau namanya Marawis itu sebenarnya aslinya namanya Marwas. Yang kecil itu ya? Iya, yang kecilnya itu Marawis tuh yang kecil. Itu Marwas. Karena kenapa disebut namanya Marwas itu karena dimainkan itu lebih dari satu orang. Dia lebih dari satu orang. Dimainkan lebih dari satu orang Marwas. Nah, masuknya ke Jakarta mulai ada perkembangan. Ditambahlah nama, ada yang namanya dumbuk, alat-alatnya. Ya kan? Dumbuk, kalau di Indonesia bilangnya dumbuk. Kalau di Timur Tengahnya itu disebutnya ada darbuka. Yang kecil itu disebutnya dumbek kalau di Timur Tengahnya. Kalau di Indonesianya dumbuk batu, dumbuk pinggang. Oh, dia mainnya berarti di sini. Iya, dari namanya ya. Nah, ada yang namanya kalau di Indonesia disebutnya dumbuk batu. Ya kan, karena memang posisinya aslinya di sini duduk. Tapi karena perkembangan sekarang mainnya sama kayak dumbuk pinggang. Disebutnya kalau di Timur Tengahnya itu darbuka. Iya sih. Sebenarnya saya juga kayak
awam ya kan soal Marawis ini. Cuman kalau kita lihat-lihat emang seru juga gitu, menarik kan. Apalagi kayak ada yang nyanyi juga itu, vokalisnya. Vokalisnya. Nah, barulah mulai terbentuknya itu sekitaran di tahun 2008 lah. 2008-an. Kalau nggak salah gitu dari dulu saya seingat saya tuh 2008 dimulai perkembangan sampai ada namanya event festival. Mulai-mulai ada di lomba-lombain juga berarti ada acaranya ya. Tadinya kan memang cuma acara kayak semacam taklim perkumpulan aja ya. Iya, perkumpulan majelis taklim. Jadi selesai acara pengajian biasanya tuh ada hiburannya lah gitu. Sebagai hiburan. Iya. Dibentuklah itu. Nah, dibuatlah itu baru kayak peraturannya festivalnya. Mulai dibuat dari situ berarti ya. Nah, ada lagi kalau yang di Surabaya itu namanya Hajir Marawis Bondowoso. Alatnya itu cuman hajir yang gede tuh. Yang biasa buat kayak gendang gitu. Iya, yang kayak gendang. Ya kan? Terus Marawis 4 sama suling 1. Oh, pakai suling juga? Itu. Pakai suling kalau Hajir Marawis. Oh, khusus Hajir Marawis. Iya. Tapi kalau yang umumnya nggak pakai suling. Nggak. Saya baru tahu sih. Nah, itu memang nggak bisa buat untuk difestivalkan. Oh, nggak bisa karena dia unik sendiri sih. Iya, memang kalau dibilang itu yang sakral lah. Oh, nggak bisa gitu. Lebih ke jadi kayak mungkin kayak ritual buat apa ya? Bahas bukan ritual kali ya. Kayak adatnya lah gitu. Iya, budaya aslinya. Iya, budaya aslinya emang nggak diperbolehkan lah kayaknya. Gitu. Paling dipakainya itu untuk acara-acara taklim yang memang bisa dipakai gitu. Di pernikahan juga bisa itu atau enggak? Enggak. Oh, khusus di Hajir Marawis Bondowoso itu memang nggak bisa. Karena yang saya tekunin sekarang itu di Marawis ya memang untuk pengembangan gitu. Makanya ada alatnya itu ada hajir, ada Marawis, ada dumbuk. Beda-beda banyak. Iya, ada namanya kecrek nih, tamborin. Gitu. Sekarang dumbuknya kalau dulu itu ada dumbuknya itu sampai 4 nih yang main. Ya kan meningkatnya perkembangan zaman itu. Ya udah sekarang banyak lah gitu variasi-variasi macam-macam banyak lah. Terus tadi kan bilang berarti kan Marawis nggak bisa buat cuma beberapa orang itu kan mainnya kan. Berarti pemainnya banyak nih. Nah, itu ada kayak ketentuan misal satu peserta itu atau yang main itu berapa orang gitu? Kalau untuk berarti di ajang festival ya? Iya, gitu. Di ajang festival itu sebenarnya kalau dulu ya, dulu di tahun 2008, saya ingat saya nih kalau nggak salah 2008 itu ketentuannya itu masih 10 satu grup termasuk si vokalis. Iya. Ya, itu pun vokalis nggak boleh dicampur sama misalkan vokalisnya cewek, perempuan. Nah, pemainnya ini harus perempuan semua. Oh, jadi nggak boleh. Karena apa? Suara suara perempuan sama laki-laki ini pasti beda. Iya. Pasti nggak bakal sama. Andai kata sama pasti ada yang ngalah gitu. Oh iya. Jadi kategorinya ada buat perempuan, laki-laki. Nah, kalau untuk yang sekarang dibatasin biasanya 12 orang. Minimal, maksimal 15. Maksimal 15. Tapi alat yang dipakai biasanya berapa jenis ya? Misalnya kayak 10 orang. Satu orang satu jenis alat atau? Enggak. Jadi misalkan Marawis 8. 8. Hajir 2. Apa hajirnya 1. Dumbuknya bisa 3, bisa 4. Terserah pelatihnya lah gitu. Oh iya. Biasanya makanya apa nih gitu kan. Mau dalam peraturan mau dipakainya berapa aja gitu alatnya. Benar-benar. Kayak gitu sih. Kalau sekarang kan Bang Dayat udah termasuk yang cukup lama ya di Marawis ya kan? Kalau juga sih backgroundnya kayak masih belajar lah. Masih belajar. Ini yang menarik perhatian tuh kayak dari mana gitu awalnya bisa terjun ke Marawis sampai kayak gue tertarik nih di Marawis, kayaknya gue mau coba deh gitu. Awalnya gimana? Jadi awalnya itu saya ikut ekskul. Pas waktu sekolah berarti. Masih sekolah nih di SMP. Ya, saya sekolah ada namanya ekskul Marawis. Kebetulan memang saya punya kakek ini dia senang sama lagu-lagu Arab. Saya punya kakek nih, gitu kan. Emang keturunan dari Timur Tengah atau enggak ada? Enggak. Cuma hobi aja berarti. Hobi lah, kakek saya cuma senang lah gitu. Dari sekian banyak nih kakek saya punya cucu, kalau kata emak saya yang nurunin gitu. Makanya saya ngikut lah. Udah gitu sayanya juga senang. Ini sama alat nih dimaininnya kelihatannya asik aja unik lah gitu.
wah kayaknya bagus, unik gitu kan. Udahlah, saya ikut di situ. Nah sampai di situ mulai saya terjun ikut, ya kan ternyata di program di SMP itu eskul diharuskan buat ikut namanya ajang festival. Oh wajib berarti. Wajib tuh ada tuh tingkat sekolah. Yang dibikin aturannya harus ada namanya kartu pelajar, batas umur lah segala macam gitu kan. Udah saya ikut. Nah dari pelatih saya itu, ya kan, dia mencoba dari beberapa dia ngajar di tempat sekolah dia ngajar, diambil satu diadiin grup. Oh, yang mungkin yang paling mencolok intinya nih, iya gitu jadi ya? grup inti lah ya, gitu okay. sama dia. Termasuk saya diambil satu ikut. Jadilah grup saya. Gitu. Ya mohon maaf ini saya nggak bisa sebutin lah gitu ya. Intinya backgroundnya seperti itu. Iya, backgroundnya begitu. Nah, udah di situ saya bikin. Alhamdulillah tuh dari tahun 2009, 2010. Udah lama juga ya. Saya tuh mulai tuh terus saya gelutin sampai sekarang. Ya saya punya anak istri. Masih. Alhamdulillah. Oke. Gitu. Cuman kalau untuk festivalnya sudah saya rada kurangin lah. Ya. Nah, karena memang ya udah sadar diri aja gitu, kayaknya bukan masanya saya lah gitu. Tadi kan bilang kayak ada batasan usia kan Pak tadi sebelumnya. Berarti di lombanya itu ada kategori umur dong. Kayak nggak bisa umum kayak misal umur sekian gabungnya sama yang masih sekolah gitu. Nah itu nggak bisa. Satu peserta nggak bisa ya. Nah makanya kalau kita biasanya nih anak-anak komunitas Marawis ini kalau misalkan memang dapat info ada pamflet di sosmed misalkan lomba festival Marawis gitu kan, itu kita yang harus pertanyakan cuma satu dulu, ini umum apa memang pelajar? Kalau umum itu memang ada batasan, silakan mau itu ibu-ibu aja bisa ya gitu kan, mau anak-anak ada kategorinya masing-masing. Iya, mau bapak-bapak sekalipun nggak apa-apa. Bisa juga bapak-bapak ternyata. Bapak. Alhamdulillah bang. Bener. Itu memang udah gimana ya, udah jadi ya satu tradisi lah, makanya dijadikan Maros itu jadi kesenian Jakarta gitu. Oh karena udah kayak mulai dari lama terus mulai lama-lama masyarakat tuh mendarah daging juga jadinya. Iya sih memang. Selain dari silat kan Marawis juga kuat di Jakarta sih. Betul. Banyak kan kesenian lah gitu. Tapi ya walaupun memang dasarnya ini Marawis bukan asli dari Jakarta, Indonesia khususnya ya. Tapi ya memang udah salah satu gitu. Karena ya banyak yang dimodifikasi juga kan lama-lama nggak dari awalnya doang yang gimana gitu sampai sekarang sekarang. Cuman kalau dari Bang Dayat sendiri ya, poin yang paling menarik dari Marawis itu apa Bang? Karena menurut saya pribadi kan Marawis nggak terlalu dikenal banyak orang ya. Apalagi kayak paling cuma kita tuh tahu Marawis dari sekolah SD, SMP, SMA aja. Setelah itu pasti kayak ya udah lupa gitu. Yang pertama itu kalau dibilang uniknya ya? Iya, uniknya. Poin positifnya lah dari Marawis. Dari Marawis yang pertama, saya ngelihat pertama itu karena saya bisa sampai sekarang masih menggeluti lah gitu. Iya. Walaupun sekarang hanya cuma sebagai pengajar gitu kan. Oh, sekarang udah jadi pengajar berarti. Walaupun sekarang gitu kan. Dulu sih masih ikut main lah gitu maksudnya. Nah, itu yang pertama saya lihat alatnya. Iya. Karena alatnya itu memang bentukannya itu beda-beda gitu. Kan pasti kan alat-alat perkusi itu kan memang pasti alat pukul itu bentuknya pasti beda-beda gitu. Nah, yang saya dengerin itu di Marawis itu dia punya dari alat pukul ini bisa menghasilkan suara yang berbeda-beda juga pasti. Nah, itu uniknya tuh. Nah, saya senang makanya resepnya gitu. Nah, yang kedua, syair yang dibawakan itu adalah sholawat. Kalau memang untuk di festival. Gitu. Dan memang apalagi ketika kita mainnya itu bisa benar-benar menjiwai. Kita tahu nih arti nih sholawat yang dibawakan ini gitu kan. Jadi dapat banget tuh. Wah, kita mainnya sambil benar-benar. Jadi kita ajangnya festival nih. Tapi kita benar-benar ngejiwain nih lagu artinya gitu kan. Kita udah anggap lagi sholawatan aja. Iya, lagi sholawatan aja udah. Itu yang saya senang sih, dua itu aja sih. Sebagai dedikasi ke diri juga kan untuk sholawat. Gitu. Yang saya rasain lah selama ini. Saya senang. Terus tadi kan sebut kalau Bang Dayat sekarang udah nggak main lagi kan? Itu udah cukup lama berarti nggak jadi pemain ya? Nggak juga lah. Nggak juga, baru-baru ini. Walaupun masih diajak buat main. Ya paling
kitanya banyak sadar diri aja sih gitu. Cuman saya mau nanya di POV Bang Dayat sebagai pengajar tuh gimana? Mungkin kayak antusias anak-anak nih, khususnya anak-anak ya sekarang tuh gimana sih, kayak masih tertarik banget kah atau gimana? Terus cara biar kita ngeyakinin mereka nih, ayolah ikut Marawis tuh seru tahu, terus gini-gini gitu. Itu gimana caranya? Jadi kalau dibilang untuk mengajak ya gitu. Iya, biar mereka antusias lah ke Marawis. Mengajak itu sebenarnya sih itu balik lagi bagaimana seorang pelatih bisa memahami karakter anak-anaknya yang bakal mau diajak sih. Gitu. Kalau menurut saya gitu. Iya. Kadang kan gini, mohon maaf lah gitu sebelumnya. Banyak mungkin pelatih-pelatih di luar sana juga ya kan yang mungkin seangkatan sama saya, apa di bawah saya udah jadi pelatih lagi. Dia cuman yang menurut saya nih mereka cuman hanya bisa mengajarkan, tapi mereka nggak tahu anak-anaknya maunya kayak gimana. Jadi cuma kayak udah nih gue kasih ilmu gue, udah lu tapi nggak tahu mereka tuh sebenarnya maunya kayak gini atau kayak gini, nggak sesuai sama metodenya gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau saya itu paling pertama itu gimana caranya itu yang paling pertama itu ketika saya datang, misalkan di salah satu sekolah saya disuruh ngajar, saya ketemu sama gurunya, diajak sama guru, ini loh bang anak-anaknya nih bakalan tidak jadi. Itu saya lihat dulu, oh ini anak SD, kan nggak mungkin saya ajarin tingkatannya SMA, ya, kan gitu kan. Saya harus lihat dulu, oh ini anak SD, oh berarti metodenya begini, ya saya harus ajarin. Oh ini cara menariknya begini, gitu. Biasanya kalau tadi kan SD, SMP, SMA tuh tahapan belajarnya gimana bang? Misal kayak kalau dari musik kan mungkin kayak belajar pertama tuh kita kenalin alatnya dulu, terus lama-lama masuk ke melodi atau gimana gitu. Kalau di Mario sendiri gimana? Kalau sebenarnya di Maros mungkin hampir sama, hampir sama, nggak jauh beda lah. Jadi ya namanya musik itu kan gini ya, setahu saya itu di awal itu pasti pengenalan alat. Satu, pengenalan alat, kedua cara mukulnya, teknik nih, gitu kan. Baru dia prakteknya, gitu kan. Karena apa? Kalau misalkan yang tiga ini, dua lah dari pengenalan dan pengenalan alat dan praktek. Iya, caranya nih gitu kan, tekniknya nih. Ini nggak diajarin di dasarnya, mereka kesananya bingung pasti ya. Pasti bingung. Gitu. Jadi emang benar-benar dari awal. Iya, karena memang di Maros itu ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. 3 tingkatan pukulan namanya di sini. Yang pertama itu ada namanya JP. Yang kedua ada Sara, yang ketiga ada Zapin. Nah untuk anak SD nih mayoritas biasanya kalau nggak JP, Sara. Biasanya. Ini bedanya apa tuh di 3 itu? Jadi motif pukulannya sih. Yang memang motif pukulan, walaupun kalau Japin dan Zaipe itu tempo ketukannya sama. Tempo ketukannya sama. Iya. Nah, yang berbeda ini cuma Sara. Japin sama JP itu 4/4. Ketukan temponya di Sara itu 3/4. Yang memang jalannya emang rada ngegantung-gantung dah. Ketukannya gitu. Bedanya di cara ketukannya aja. Musiknya iramanya jadi emang agak beda dia gitu. Tapi selain kalau di luar dari perlombaan atau festival ya, itu kan tadi Bang Dayat sebut di festival itu lebih ke lagu yang disampaikan itu lebih ke sholawat kan. Kan kalau di acara-acara lain tuh kayak jenis genrenya lah kalau di musik itu apa aja tuh ya? Kayak gambus. Gambus di acara misalkan pernikahan. Iya. Itu kan juga nggak memang harus diidentikan harus dengan sholawat. Sholawat ya harus. Kan kita kan ibarat orang pemain nih. Ya. Itu kan orang pemain. Kita dibayar, kita kerja. Bener. Bahasanya. Kita kan harus tahu juga requestan nih tuan rumah maunya apa. Ya kan. Ada juga yang biasanya saya ikut main gambus nih. Pas grup saya gambus ikut. Suatu saat di beberapa jam gitu kan lagi acara nih kita main, selingan minta dangdut, mau nggak mau tetap gitu bisa walaupun kita bawainnya dangdutnya bukan dangdut sebenarnya, Japin Melayu, lagu-lagu Melayu kita bawain tetap gitu. nuansa-nuansa itu pasti. Walaupun musiknya kayak dangdut gitu. Karena saya mempertahankan bahasanya ya identitas dari Marawis. Amanatnya dari guru, jangan pernah keluar dari jalur. Boleh kita berkreasi setinggi mungkin, sebagus mungkin, tapi dasar jangan dilupain. Yang penting tetap Marawis. Jadi kalau gambus tuh emang beda, bukan Marawis. Beda. Kalau gambus memang genrenya
udah lebih ke kayak band juga sih dia sebenarnya. Lebih luas lagi, lebih umum itu lagi. Lebih luas. Kalau Marawis itu memang alat perkusi. Oh, alat aja dia alat. Alat pukul semua. Oke. Kalau gambus itu memang ada alat elektriknya lah. Iya. Karena itu ada keyboard, ada gitar ud, harap, terus biola, ada sulingnya, ada ya banyak lagi, ada drumnya lah gitu. Nggak cuma di alat perkusi yang pukul aja berarti ya. Oke, tadi kan udah sempat dibahas juga soal lomba terus segala macam, ada gambus juga yang mirip-mirip itu kan yang pas selain di acara perlombaan. Cuman yang jadi perhatian saya pribadi ya Bang, kita tuh Marawis kan menampilkan kayak musik terus vokal gitu kan. Nah, dari segi penilaiannya tuh gimana Bang? Kalau apa gitu yang dilihat buat kayak ini nih yang bagus gitu. Dilihat bagus tuh udah standarnya apa gitu. Jadi gini, di dalam suatu ajang festival itu memang ada yang memang ketentuan penilaian yang memang harus diikutin para peserta yang ikut lah. Iya. Yang pertama itu ada namanya bidang vokal. Yang kedua ada yang namanya bidang instrumen. Instrumen berarti alat musiknya. Ya, alat musik. Yang ketiga itu bidang penampilan. Nah, di bidang vokal ini itu hampir sama seperti penilaian itu nggak jauh beda seperti kayak lomba-lomba Kori lah. Kayak MTQ gitu. Iya, MTQ. Itu hampir sama. Tapi kalau di Marawis dibedakannya itu cuman ketika membacakan sholawat nggak pakai tajwid. Iya. Gitu. Tapi yang penting makro hurufnya jelas sama. Karena yang dibawakan saira sholawat. Itu salah satunya gitu, lah. Ya. Salah satunya di vokalis. Terus di instrumen. Nah, ini yang paling utama itu yang tadi saya bilang pertama, teknik cara. Karena alat perkusi itu beda alat pasti beda cara mukul. Iya, cara mainnya. Kan ada bukan cuma Marawis, hadro. Semuanya lah juga ada ya kan, kasida gitu kan, alat perkusi apapun lah. Pasti kan beda nih. Benar. Iya kan? Nah, makanya kita harus juri instrumen itu kita harus paham. Nih, kita lagi ditugasin misalkan juri Marawis di bidang instrumen, kita harus paham. Oh, ini cara mukulnya masih salah. Gitu. Dilihatin gitu sama dari dengar bunyi alatnya tuh kelihatan. Iya, kita ngelihat sambil ngedengar. Karena kalau dia salah mukul pastinya beda. Nah, gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, penampilan itu paling meranggap kayak dari dia mulai naik panggung sampai itu udah dinilai juga dari mulai naik dari penilaian. Itu masuknya sih lebih ke adab gitu. Karena ya kan yang tadi saya bilang kita bawa ini sholawat. Kan nggak mungkin kita masuk ujuk-ujuk gitu ya. Kita mosing nggak mungkin gitu kan. Apalagi nuansanya Islami gitu. Nah, gitu lah. Kita nyesuaiin tempat. Oke nih Bang, sebelum lanjut ini kan udah dan ya. Wah iya, siap. Ayo. Iya. Kebetulan ini isinya jahe nih Bang, pas banget kan cuaca lagi dingin gini habis hujan. Bener. Ini minum ya. Siap. Saya kan termasuk yang kurang bagus lah di bidang seni gitu. Jadi kayak dan di SD itu kebetulan ada cuma alat musik modern sama Marawis, dan menurut saya pribadi kayaknya Marawis lebih gampang awalnya buat dibelajarin. Cuman ya nggak segampang itu juga sih sebenarnya, tetap susah-susah juga. Cuman makin kesini kayak kok Marawis makin hilang namanya, kayak nggak serame gitulah. Walaupun mungkin sekarang makin berkembang ya, yang tadi Bang Dayat bilang juga. Jadi ya kayak mau tahu aja perkembangan Marawis tuh gimana. Terus apalagi buat anak-anak yang masih sekolah kayak SMP SMA tuh mungkin setelah mereka lulus kayaknya nama Marawis tuh bakal hilang, karena saya pribadi juga udah nggak pernah dengar lagi nih Marawis gitu. Jadi mau tahu perkembangan Marawis itu gimana. Jadi kalau dibilang sebenarnya redup sih enggak. Sebenarnya kalau redup enggak. Cuman memang terkadang gini yang tadi saya bilang. Yaitu bagaimana semua tergantung bagaimana pelatihnya. Dia bisa membawa daya tarik. Ya, benar-benar. Mereka harus punya trik gitu. Mereka harus sama-sama memahami. Karena gini, seorang pelatih itu kan berarti punya pengalaman dan wawasan yang memang lebih. Benar. Seorang murid yang memang belum tahu gitu kan. Dan mau belajar yang juga. Mau belajar gitu kan sebenarnya. Nah, gimana caranya si pelatih ketemu sama anak murid yang belum ada. Belum pernah ada ilmunya lah gitu ya. Kan itu kan PR nih pelatih. Nah, itu memang harusnya seorang pelatih itu bisa
memahami akan hal seperti itu supaya yang dibawakan tuh lebih menarik dan lebih menarik perhatian orang banyak juga ya, sehingga seni Marawis ini gak bakal pernah hilang dan bakal terus rame ya. Dan itu alhamdulillah bang yang memang saya selalu pertahankan itu karena memang itu pun salah satu amanat saya punya guru nih almarhum dia pesan ke saya ya terusin jangan sampai hilang lah jangan sampai hilang nih iya. Dan sekarang saya udah punya anak pun sama. Tetap dilanjutin. Tetap sama saya. Dan saya pun katakan sama istri saya. Dan alhamdulillah istri saya satu frekuensi lah sama saya gitu. Dan saya bilang, sampai kapanpun di sini saya nggak bakal tinggal. Sesibuk-sibuknya saya kerja, secapek-capeknya saya kerja. Ini bakal saya terusin, saya jalani. Ya mungkin kalau untuk jadi pemain mah nggak dah. Yang penting masih berkecimpung, memberikan kontribusi lah gitu. Nah, sampai habis. Jangan sampai ditinggal, jangan sampai stop lah intinya. Dan juga kan gini bang, apa ya? Kita nggak rugi lah melestarikan memang yang hal-hal yang memang positif gitu kan. Ini kan salah satu saya pikir kesenian musik yang memang positif ya maaf gitu kayak yang lain bukan nggak positif lah gitu kan. Yeah. Tapi kan ini memang identiknya yang dibawakan biasanya itu kayak sholawat ya. Gitu kan. Ya, memang lantunan-lantunan lagu rohani gitu iya kan. Iya. Memang buat masih jiwa kita gitu kan, buat pengingat lah bahasanya kayak gitu. Kepuasan jiwa juga sih. Jadi saya bilang ini nggak ada ruginya. Benar. Ngomongin soal kompetisi ya bang, berarti emang kompetisinya itu udah ada dari dulu dan tingkatannya tuh gimana ya? Karena kalau dari saya pribadi cuma kayak tingkat sekolah, mungkin ada lomba Marawis nih, sekolah ini ngirim gitu. Mungkin dia ada nggak kayak di salah satu misal perwakilan kota atau apa gitu di tingkat yang lebih tinggi terkait lomba Marawis gitu. Kalau di tingkat kompetisi itu sebenarnya untuk di Marawis itu yang saya tahu ya yang dari dulu saya ikut sampai sekarang itu untuk sekarang itu baru hanya tingkat provinsi sampai provinsi paling tinggi provinsi DKI Jakarta udah itu walaupun dulu ada namanya festival yang mengadakan itu event Piala Wapres wakil presiden iya. Sampai ada juga ya waktu itu berarti itu tingkat nasional juga enggak umum aja gitu. Nah itu saya lupa di tahun berapa lah saya lupa saya masih ikut jadi peserta waktu itu nah sekarang itu kan memang di Marawis itu belum ada yang namanya jenjang tingkat nasional gitu. Belum ada sampai sekarang ya belum untuk di Marawis ya tapi kalau di Hadro mungkin ada mungkin saya tapi nggak tahu lah gitu. Nah kalau di Kasidah nih Rebana itu memang ada tingkat nasional ada itu di setiap berapa tahun lah gitu ada dia dan dia memang Indonesia ini di Rebana itu memang kan awalnya Rebana dulu sebelum Marawis nih Rebana terus Hadro baru Marawis sebenarnya setahu saya lah gitu kalau buat ininya cuman memang yang lebih nge-booming itu mayoritas banyak orang yang minatin ini Rebana karena memang identiknya ibu-ibu yang main senengnya lah gitu remaja putri walaupun sekarang ada remaja putranya banyak udah bisa masuk juga ya udah banyak terus Hadro gitu kan Hadro memang kita tahu dari dulu itu kan ya kan udah ada yang memang ngebawa ini main Hadronya kayak di Banjarmasin Abah Guru Sekumpul almarhum di Banjarmasin gitu kan itu Banjari memang dia tapi nggak buat dilombain tahu saya memang buat penampilan aja gitu ya iya buat acara-acara majlis taklim gitu kan kayak pembacaan maulid segala macam nah Marawis ini memang identiknya sebenarnya hiburan sebenarnya yang tadi saya bilang karena di bawah Saira itu sebenarnya aslinya tentang percintaan ada genrenya juga iya yang irama itu Daipe itu yang tadi tiga itu tadi ya Daipe Saras sama Zapin itu sebenarnya nah cuman diarahkan sekarang buat perlombaan festival gitu ya dibikinlah ketentuan yang memang harus dibawakan lagu satu buah sholawat ya udah ditentuin ya iya, apa aja mau panitia irama bebas mau Japin mau Sarah kalau dulu sih tahun 2010 itu irama diwajibin kan harus Japin harus Sarah kalau sekarang sih irama bebas
dengan durasi 10 menit. Oh, ya. Udah jadi kayak emang benar-benar ajang buat kompetisi gitu ya. Gitu sebenarnya. Bisa kok ya. Bang, ini masih butuh berapa menit lagi kira-kira? Ini udah poinnya ke berapa? Ini udah masuk 30 menit. Masuk ke arah penjurian boleh, tadi lebih ke dalam. Lebih dalamin lagi ya? Lebih dalam penjurian boleh. Sambil ngerokok boleh sih? Boleh. Jadi kan kita udah cukup bahas sedikit banyak ya tentang Marawis. Termasuk Bang Dayat bilang kalau Bang Dayat juga termasuk pengajar nih di dunia Marawis ini. Yang jadi concern saya buat kayak mau tahu lebih dalam lagi tuh kayak gimana sih kehidupan sebagai pengajar di Marawis gitu. Kayak happy-nya tuh di bagian mana, atau kayak dibayar nggak sih, atau pendapatannya cukup nggak sih gitu sebagai pengajar gitu. Ya, kalau bicara happy ya, sebagai pengajar sebenarnya alhamdulillah sampai saat ini saya menjalani cukup happy lah. Gitu, cukup happy. Yang kedua, kalau masalah pembayaran, sebenarnya gini sih, kalau untuk masalah pembayaran itu kan kita lebih melihat, kalau saya pribadi lah gitu. Kalau yang lain mungkin saya nggak paham, saya nggak tahu. Saya lebih memahami orang tersebut, organisasi tersebut gitu. Maksudnya kayak satu perkumpulan itu mengadakan namanya tim untuk belajar Marawis. Saya lebih memahami dulu, melihat dulu. Sekiranya gini, andai kata saya diminta untuk ngajar wilayah yang memang agak lumayan cukup jauh lah, gitu kan. Ada memang satu kejadian dan pengalaman saya lah gitu, di dalam saya menjalani sebagai pengajar di Marawis itu. Waktu itu di daerah yang maaf lah saya nggak bisa sebut gitu kan. Itu ya memang di awalnya ada pembahasan yang namanya, Bang, nanti dibayar sekian ya. Oh, dari mereka langsung? Iya, gitu kan. Karena mereka bertanya nih sama saya, kira-kira berapa Bang? Nah, saya sebut, ya kan sekian, saya bilang. Ya kan. Cuman saya bilang, waktu itu posisi saya masih bujang ya, belum nikah lah, masih sendiri. Pikir ya nggak terlalu ini banget lah, saya bilang nggak terlalu berat-berat banget. Saya bilang, oh ya udah. Dan akhirnya dia menyanggupi, menyanggupi, mengiyakan. Ya udah, saya bilang, oke. Nah, setelah itu berjalan, nah karena memang jaraknya itu memang agak jauh lah, lumayan jauh, gitu kan. Saya akhirnya diminta dalam 1 minggu itu, diminta 4 hari apa 5 hari lah kalau nggak salah. Buat ngajar tuh, buat ngajar di daerah sana, pokoknya ada lah. Nah, saya ngajar di daerah termasuk masih kabupatennya Jawa Barat lah. Dengan Mas Dayat waktu itu lagi di mana tuh? Saya di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Minggu 5 kali. Wah, itu jauh banget minta tuh. Jadi sistemnya itu dalam sebulan dia minta nih, pokoknya diambil 1 minggu, mau minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Dalam seminggu. Dalam 1 bulan. Mau diambil minggu yang keberapa nih? Nah, dia minta 5 kali. Tuh. Dalam sebulan tuh ada 5 kali pertemuan. Ada tuh. Nah, itu dibayar, dia cuma bisa bayar ternyata cuma pakai sayuran. Waktu itu pakai sayuran. Iya, karena memang mayoritas orang tuanya itu petani lah. Itu. Dan itu memang lokasinya itu masih banyak, kalau orang Sunda bilang mah bahasanya leweng sawah gitu. Hutan lah. Hutan. Itu masih pedalaman lah. Masuk ke dalam berarti ya, jauh dari kota. Iya. Tapi dia itu masih mau namanya belajar, mainin alat musik Marawis. Nah, disitulah hati saya mulai, karena antusias dari mereka ya, anak-anaknya sendiri gitu. Saking mau bisanya nih anak, kata saya. Oh ya udah, saya berangkat. Dan akhirnya saya pulang cuma bisa bayar emak itu. Saya bilang, ya udah Pak, saya nggak masalah. Saya bilang nggak masalah, saya ambil, yang penting Bapak ikhlas, Bapak ridho, saya bawa. Saya bawa pulang. Itu pengalaman saya tuh. Justru di situ ada nilai kelebihannya yang memang yang saya rasakan, dan bagi dia juga yang belajar ya. Rasakan. Sama-sama dapat feedback yang baik lah. Gitu. Begini loh cara
kita bisa mengerti orang tuh nggak harus dengan angka gitu. Iya. Itu sih yang saya alami. Selagi saling menghargai dan sama-sama antusias lah di bidang gitu. itu ya. Dan ada lagi waktu itu masih di wilayah Jakarta Pusat. Ya. Saya ngajar, posisi saya di Jakarta. Ini sih posisinya waktu itu masih 1 minggu, pokoknya 1 kali lah. Seminggu sekali. Bisa 2 kali gitu kan. Jadi saya ngajar di wilayah Jakarta Pusat, saya ngajar. Karena memang sekarang ngajar udah nggak terlalu banyak karena kerja juga gitu kan. Ya udah, ya kan. Dan kebetulan memang anak-anaknya juga udah bisa jalan sendiri gitu. Dan saya nggak tahu nih perkembangan di sana tuh. Alhamdulillah dari Marawis ini ya dia akhirnya mengaji doyan. Alhamdulillah. Gitu. Mulai namanya ikut lagi ya. Majlis Taklim ikut. Makanya di sini pun saya bilang sama anak-anak saya yang lain di wilayah lain dan teman-teman saya bilang jangan pernah melihat orang dari bajunya. Benar. Dan lihat buku dari covernya gitu. Gitulah. Yang penting tuh isinya gitu. Siapa tahu saya bilang ini yang bakal nyelamatin kita besok. Benar. Karena guru saya pun berpesan seperti itu. Kalau selagi dia masih cinta sama sholat, ajak. Dia masih mau belajar dengan Marawis nih. Gara-gara nih wasilah Marawis, dia jadi kenal sama taklim. Dia suka mengaji. Ajak. Kayak gitu. Latar belakang tuh nggak terlalu penting selagi dianya masih mau untuk belajar dan berbuat baik. Ini Bang, balik lagi ke tadi soal kompetisi ya Bang ya. Kan tadi sempat disinggung juga kayak penilaiannya itu seperti apa. Yang saya tahu kan background dari Bang Dayat juga sebagai seorang juri nih di Marawis ini. Bener. Alhamdulillah sekarang itu memang udah kalau bahasanya naik level dah. Naik level dari pengajar jadi walaupun masih belajar ya. Masih belajar ya. Nah, jadi kan disebutin ada 3 penilaian nih dari yang penampilan, terus vokal, sama satu lagi apa tadi? Instrumen. Nah, ini tuh dari sudut pandang seorang juri ya. Kayak standarisasi dari penilaiannya itu seperti apa Bang? Kayak ini bakal dapat poin segini, dan yang saya tahu dari penilaian ini jurinya nggak cuma 1 kan kalau nggak salah. Iya, nah, betul. Itu tuh gimana standarisasi biar nilainya segini nih gitu. Jadi gini, di dalam penjurian itu ada yang namanya batasan dan ketentuan yang memang harus diikutin. Ya, dari mulai indeks nilai, terus form nilainya gitu kan. Nah, terus kalau misalkan ada satu event lah, misalkan itu dia mau mengadakan, yang mengadakannya itu misalkan aparat setempat lah misalkan. Anggaplah mungkin kayak pemerintah daerahnya, pemkotnya lah, gitu kan, mau mengadakan nih, ya kan, memang event besar. Dan memang juri ini memang punya standarisasi penilaian. Dan dari 3 penilaian itu baik vokal, instrumen maupun penampilan, ada memang beberapa item yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan. Yang pertama untuk di bidang vokal, karena memang nilai vokal ini paling besar mungkin. Paling besar. Oh iya. Kalau guru saya pernah bilang, diibaratkan orang sholat itu dia imam. Oh, dia pemimpinnya lah ya. Dia ini pemimpin. Kita tuh makmum nih yang main nih. Ikutin dia berarti. Gitu. Nah, makanya nilainya dia paling besar. Nah, gitu. Nah, vokal itu mencangkup kayak ada namanya yang paling pertama makhrajul huruf. Gitu. Karena yang tadi di awal saya katakan, dibawakan itu syairnya sholawat. Jadi beda huruf pasti beda arti. Iya, makanya harus diperhatikan lagi nih. Gitu, ada namanya makhrajul huruf. Kedua, teknik vokal. Dari cara mulai dia memainkan mic. Itu dinilai juga. Teknik vokal nih yang suaranya segini tapi deket sama yang kayak segini, gimana caranya? Terus ekspresi kayak gitu. Kurang lebih kayak begitu. Nah, terus di instrumen ada lagi. Yang pertama itu sama yang saya katakan di awal, tekniknya. Yang kedua tempo. Yang ketiga variasi pukulan. Kayak gitu kan. Yang keempat harmonisasi. Harmonisasi juga termasuk dalam segi penilaian. Iya. Dan yang ketiga penampilan. Sama yang saya katakan di awal. Itu naik panggung sampai turun dinilai. Karena apa? Itu udah dinilai. Ada namanya adab hukum panggungnya gitu. Jadi masuk kakinya harus kanan, keluar harus kiri gitu.
Terus penampilan mencangkup lagi kayak seragam, kostum, terus make up. Bagi daya tarik juga iya. ya kayak. Dan itu kenapa ini make up juga jadi salah satu perhatian di dalam penjurian di Festival Marawis gitu. Karena kalau perempuan pakai make up juga terlalu mendok. Aneh juga kan? Iya, benar. Terlalu orang gimana gitu. Nah gitu kan. Mau ngapain sih sebenarnya ya? gitu. Apalagi kalau laki-laki. Benar. Yang terlalu bedaknya itu terlalu tebel apa gimana kan. Jadi kesannya kok begini gitu. Kayak mau stand up jadinya ya. Iya. Itu sampai kaos kaki diperhatiin sama bang. Sama. Oh, oke. Jadi misalkan emang kaos kaki mau dipakai warnanya hitam. Harus serempak ya. Iya. Kekompakan benar masuknya juga. Ada yang pakai kaos kaki hitam putih, yang belakang ada yang pink, ada yang iya. Harus sama benar semua. Itu sampai segitu bang. Detail juga ya. Itu kami pikirkan gitu. Oke. Dari yang terdahulunya sudah membuat seperti itu. Dan kami dan saya pribadi lah gitu. Saya pribadi tuh memang yang menjalankan gitu kan. Yang penerus yaitu saya pegang. Oke. Panduan itu saya pegang benar-benar saya jalani. Nah, untuk kita kan pasti ngikut lomba, nggak mungkin dong kayak tujuannya cuma yaudah mau lomba aja, pasti mau menang nih bang, ya kan? Nah, biasanya itu kayak hadiah perlombanya itu seperti apa? Mungkin dalam bentuk barang kah, atau nominal uang, atau gimana? Termasuk apalagi tadi sempat disebut kayak udah sampai ke tingkat provinsi, apakah makin naik tingkat, tuh hadiahnya makin besar atau sama aja atau gimana tuh? Kalau untuk masalah hadiah ya, itu sebenarnya memang di dalam satu festival itu macam-macam sih bang. Jadi ada yang memang waktu pengalaman saya di wilayah Garut itu dihadiahkan yang juara saat itu bawa pulang 1 ekor kambing. Itu satu orang? Satu grup. Oh satu grup 1 ekor kambing. Yang juara 1. Iya 1 ekor kambing. Tapi kebanyakan itu pasti nominal uang. Gitu. Nah semakin tinggi nominal uangnya, semakin banyak pasti pesertanya. Benar. Gitu. Apalagi semakin tinggi tingkatannya juga ya. Nah, apalagi yang tadi abang bilang tingkatnya sudah sampai provinsi. Itu udah cukup lumayan lah nominal uangnya gitu. Tapi di sini ya saya tekankan, saya mengajarkan juga sama anak-anak didik saya, niatnya jangan karena nominal. Niatnya silaturahmi sambil siar. Iya, benar siar. Karena apa? Kalau udah hitungannya nih. Iya. Hitungannya udah niatnya nominal, ini bahaya. Siarnya udah nggak bakal ada nih. Karena orientasinya udah ke uang gitu ya. Udah mindsetnya dia udah berubah. Iya. Nanti jadinya apa? Ini jadi pokok. Gitu, iya. Jadi kerja utama nih. Benar. Ini repot kalau udah kayak begini cuma nih. Buat kayak mungkin hiburan, siar, isi waktu gitu kan. Gitu kan. Iya. Boleh kita mencari. Nah, ibaratnya kan mencari sampingan lah bahasanya kayak gitu. Cuman jangan dipokokkan. Jangan dijadikan yang utama lah. Nah, jangan dijadikan utama. Ini saya selalu berpesan ke anak-anak saya, jangan kalau mau lihat festival jalan lomba silaturahmi jalan. Itu saya. Ya kalau yang lain nggak tahu lah. Iya. Gitu. Kalau saya pasti saya tekankan itu. Karena hampir yang saya alamin sekarang itu ya maaf gitu bang. Ya. Emang beda regenerasi, beda cara penerapan ya. Benar sih, benar. Tergantung orangnya juga. Iya, tergantung orang ya kan. Yang saya alamin ngelihat di perlombaan itu sekarang anak-anak ini udah mindsetnya itu nominalnya dulu. Iya uang. Itu. Karena kalau misalnya sedikit nih, males lah gitu. Padahal kayak gitu ya. Iya, padahal kalau saya nih, yang angkatan saya lah mungkin lah gitu yang sama. Saya tuh festival nyari apa? Pengen kumpul. Ketemu banyak pengen orang duduk juga, bareng, pengen ngobrol, pengen cerita, pengen ngopi segala macem lah. Bisa ketemu lah. Iya gitu bisa ketemu, bisa silaturahmi, udah girang banget bang. Itu saya. Tapi kalau anak sekarang kebanyakan yang saya perhatiin orientasinya udah ke uang ya. Aduh, kita sih nggak bisa pungkiri lah ya, benar. Itu. Cuman ya mudah-mudahan gitu kedepannya ini bisa lebih banyak lah. Itu jangan sampai menyalahgunakan dalam arti ini kan memang tujuannya benar-benar yang ya kita malu lah yang dibawakannya ini kan solawatnya gitu. Masa orientasinya buat dapetin itu maksudnya jangan sampai itu pesan saya.
Nah, terus buat yang ini kan tadi di awal Bang Dayat sempat kayak bilang tadinya dari sekolah terus lama-lama kayak ditarik satu tim buat bergabung gitu kan. Nah, yang jadi penasaran tuh karena tadinya ada kayak Piala Wakil Presiden tuh ada nggak sih kayak event internasionalnya pernah dari Bang Dayat sendiri ikutin atau anak didiknya ikut gitu kayak ajang internasionalnya? Kan yang kita tahu mungkin di beberapa negara di ASEAN ya kayak Brunei juga kan dia erat kan tentang Islamnya gitu. Ada nggak? Pernah ada nggak event internasional gitu? Kalau untuk di Marawi sih belum. Belum ada ya di Belum. Marawi. Makanya ya saya pun ya saya berharap lah gitu. Mudah-mudahan ada satu perhatian lah yang memang perhatian yang lebih bisa mengangkat ini. Semoga ya. Seni Marawi makin dikenal lagi. Bukan hanya Marawi sih mudah-mudahan baik itu Hadro. Gitu kan. Kalau Kasida sih memang udah sampai udah internasional udah nasional dia udah gitu. Nasional. Cuman kan kalau memang Marawis Hadro nih, saya berharap mudah-mudahan ada satu perhatian, entah itu siapa orangnya lah, mudah-mudahan ada yang memperhatikan kanal ini. Karena bagaimanapun, ya ini seni emang udah jadi darah daging gitu. Termasuk bagian dari kebudayaan juga. Kebudayaan gitu maksudnya. Dilestarikan dan ditingkatkan, betul. Betul, saya bilang dan gitu peminatnya dari tahun ke tahun kalau saya lihat nggak habis. Gitu. Ada gitu. Pasti ada lagi. Benar. Nah, saya berharap lah mudah-mudahan. Terus kan kita udah ngebahas sedikit banyak tentang perlombaannya nih. Saya mau nanya lebih ke personalnya Bang Dayat sebagai juri nih. Kita kan tadi udah ngelihat juga kan kayak kalau jadi pengajar tuh sempat dibayar cuma pakai sayuran kan. Nah, kalau juri nih gimana nih? Apalagi yang sering terlibat di dalam kompetisi lah gitu. Kalau dari dulu sampai sekarang sih memang berbeda-beda. Berbeda-bedanya itu yang pertama kayak misalkan ya mungkin di tahun 2012 sampai 13, 14, 15 lah gitu. Itu kan memang saya mungkin masih dikasih itu buat sebagai dewan juri itu kan masih di angka yang memang ya kalau dibilang gimana ya, kita masih ngelihatnya itu karena satu kita hobi, kedua kita pengen ini siar biar tetap jalan, tetap berlanjut ya. Silaturahmi tetap jalan gitu kan. Jadi saya nggak pernah mikirin hal itu. Itu yang memang kadang apalagi kalau sekarang gitu ya, mungkin sekarang memang agak beda karena posisi saya udah berkeluarga gitu. Ya paling saya ngomong sama panitia apa adanya. Bang, kalau mungkin bujang dulu ya, saya bilang, ya udah, mau bayar berapa? Silahkan. Enggak, saya bilang, gitu kan. Nah, sekarang itu pasti saya selalu tanya dulu. Mohon maaf, Ustaz. Mohon maaf, Pak. Pasti saya begitu. Benar. Karena bukannya apa? Saya pulang pasti ditanya. Karena udah ada tanggungan. Pasti saya ditanya nih. Dibayar berapa juri? Kan gitu pasti kan. Orang rumah kan pasti berharap lah gitu. Pasti saya tanya. Itu di kisaran. Kalau sekarang itu bisa di angka 100 per sekali juri. Juri satu kategori. Nah, kan kadang di dalam satu event itu ada yang minta 2 kategori, bahkan 3 kategori, baik itu. Misalkan kategori pertama Marawis, kedua Hadro, ketiga Kosida, gitu kan. Beda tuh Mas. Nah, itu per kategori itu misalkan dia bisa bayar cuma 800 misalkan. Gitu. Oh ya udah nggak masalah, saya jalan. Gitu. Jadi kalau kesalahan itu kan tadi di bagian di pendapatan ya. Mungkin kayak pengalaman gak enaknya jadi juri itu apa atau gak enaknya? Iya gitu. Kalau memang gak enaknya sih sebenarnya kalau bilang gak enak sih ada. Gak enaknya gini Bang. Jadi ada yang namanya itu ya saya lah latih, ya kan. Saya ngajar, pasti kan anak-anak saya punya target, progres yang saya bilang. Harus ikut festival. Nah, udah gitu jurinya saya. Oh, pernah kejadian kayak gitu juga? Pernah saya nih, jurinya saya nih. Kan itu beban juga nih buat saya gitu kan. Waduh. Ya kan. Walaupun nanti hasilnya nih. Ya kan. Entah itu bisa jadi anak murid saya, bisa jadi tim lain juga ya. Bisa tim saya. Walaupun anak murid saya yang menangnya bukan karena saya nih. Kan juri kan 3 nih. Iya kan? Tetap vokal, instrumen, penampilan. Menangnya bukan di saya. Taruh saya misalnya juri instrumen. Ya kan?
Nah saya bukan menangnya, nilainya bukan di saya nih. Iya. Menangnya di 2 juri. Orang berpikir pasti saya bang yang menangin. Karena itu anak didiknya Nah, bang nih. Terus itu yang nggak enak iya, tuh. Benar-benar nggak enaknya. Padahal saya udah coba tekankan kejujuran namanya, ya namanya juri pertanggungjawabannya kan bukan di dunia doang. Benar-benar. Kejujuran tuh yang utama. Iya, karena pertanggungjawaban saya besok bakal saya ditanyain lagi. Betul. Karena itu juga amanat dari guru saya. Yang nggak bisa memang saya lepas gitu. Oke. Walaupun orang pasti berpikir, wah, yang menang anak murid si Dayat. Gitu kan? Benar. Wajar aja orang juri si Dayat. Padahal yang menangin bukan saya. Padahal jurinya nggak cuma satu kan? Itu. Iya. Dan kadang juga penonton kan itu bisa jadi juri juga. Benar-benar ngelihat. Walaupun nanti hasilnya keputusannya ada di juri 3 ini. Diakumulasikan kan pasti. Iya. Soalnya kan penilaian ada 3 kan, nggak cuma 1. Nah makanya ya kalau mau dikatakan sebagai sang juara, bukan sang juara sih. Dikatakan masuk nominasi lah. Iya. Nah itu dia saya bilang bang. Sebagai pelatih harus tahu kepengenan juri. Aspek penilaian lah. Iya, gitu. Aspek penilaian dia harus tahu yang tadi saya sebutin. Iya, dari 3 ada vokal, ada instrumen, ada penampilan. Ya ini maaf bukan yang ngajarin gitu. Iya. Tapi memang itu 3. Sebenarnya 3 doang gitu. Dan dari 3 ini kan ada beberapa item nih di bidang vokal. Iya. Ada berapa item? Yang tadi udah disebutin juga. Ya kan? Di instrumen ada beberapa item menampil. Sebenarnya tinggal lengkapin itu. Tinggal bagaimana kepintaran seorang pelatih meracik nih. Iya. Mau dikasih musik tambahan apa nih buat anak didik ya supaya jadi nilai plus. Benar itu doang. Kayak gitu. Jadi PR-nya memang berat di pelatihnya sih ya, karena buat latihannya gimana biar penampilannya tuh maksimal. Betul. Makanya ya saya mengatakan kunci kemenangan itu adanya di diri sendiri, Bang. Iya. Semakin banyak ya latihan, benar. Kemungkinan menang itu ada. Practice besar. Itu perfect gitu itu. Ya, benar. Karena kalimatnya kan usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Latihan membuat kita sempurna gitu ya. Nah, makanya saya memang sebenarnya harus ya saya berharap lagi-lagi berharap ada satu entah itu siapa lah gitu. Saya pengen tuh namanya suatu wadah lah mudah-mudahan. Semoga ya. Yang bisa mengayomi untuk menjadi juri gitu. Karena memang seharusnya bang, orang yang udah porsinya sebagai juri itu udah nggak boleh buat jadi pelatih untuk jadi pelatih, untuk jadi pemain udah nggak boleh. Di khusus juri aja. Juri aja udah. Ya. Cuman kan gini bang, kenapa makanya masih diambil kadang? Dia ngajar juga, dia juri juga. Iya benar. Karena apa? Yang tadi saya bilang. Karena mungkin dia punya kebutuhan. Belum ada namanya wadah. Iya. Untuk di bidang itu. Makanya saya berharap fokuskan lah. Jadi kayak juri khusus juri aja gitu. Iya. Nah, apalagi khusus nggak usah jauh-jauh lah, wilayah minimal Jabodetabek aja. Iya. Minimal nih ada wadah gitu. Gitu kan ada pembelajarannya nih. Sebagai juri harus gini loh. Benar. Iya kan? Jadi kan enak kalau ada SK-nya. Iya. Kan? Ada ketentuannya ya. Benar. Nah, yang beratnya itu yang tadi saya bilang nggak enaknya ketika kita ngajar anak murid kita ikut, kita yang juri. Nah, kita udah jujur sejujurnya kayak gimana juga orang pasti mikir, wah, orang pelatihnya. Padahal mah bukan konteks utamanya nggak di situ juga, gitu. Karena jurinya kan bertiga, nggak satu kan. Makanya saya berharap mudah-mudahan ya Allah kasih jalan, nggak tahu siapa lah gitu orangnya, mudah-mudahan. Gitu. Ya udah mungkin buat sesi terakhir nih Bang Dayat bisa kasih pesan-pesan mungkin buat ke teman-teman kita atau anak-anak yang mau inilah antusias dalam belajar merawis tuh, tips and triknya gimana gitu ke depannya biar mereka tuh semakin bagus lagi di bidang ini. Kalau mungkin dari saya cuma bilang kalau memang mau belajar apapun itu yang paling pertama itu harus dicintai dulu. Harus dicintai dulu. Karena kalau orang nggak mencintai, dia nggak akan tahu, nggak akan kenal, nggak akan bisa. Iya, kayak gitu. Yang kedua, ya niatkan segala sesuatu apa yang kita belajar itu ya untuk pengalaman, kayak gitu. Karena apa? Kalau nanti udah niatnya dari awal dibiasain, memang bukan untuk belajar ya. Nanti kesananya udah repot nih. Nggak akan konsisten jadinya gitu. Ya. Itu aja sih, Bang. Oke.
Yang penting tuh mau belajar dan cinta sama apa yang dilakukan. Gitu. Terima kasih nih Bang Dayat atas Sama-sama, waktunya ya. sama-sama. Terima kasih banyak Bang Dayat. Sama-sama.